Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar nih teman-teman subscriber, para pemirsa YouTube? Semoga sehat, sukses, bahagia, dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama Bang One di channel ASP TV Channel. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, kita akan membahas ataupun juga bedah kasus tentang masalah-masalah hukum yang sedang hangat, yang sedang menjadi perbincangan publik, di mana dalam video kali ini kita akan membahas kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Menteri Pertanian SYL, kemudian juga kita akan membahas terkait adanya dugaan pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK yang berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian saat ini. Nah, banyak yang berkomentar di media sosial terkait dengan kasus yang sedang hangat ini, yaitu dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian, pimpinan Mentan SYL, dan kasus ini menuai beragam komentar. Tentu akan menuai beragam komentar karena penindakan atau penanganan perkara ini bertepatan atau dalam masa menuju Pilpres, pemilihan presiden tahun 2024. Tentu ini ada saja komentar-komentar yang menilai bahwasanya pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret nama Mentan SYL, yang mana beliau ini berasal dari salah satu partai yang sekarang sedang mengusung salah satu pasangan capres-cawapres untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Sebagaimana yang telah kita ketahui, sebelum Mentan SYL, ada juga menteri yang berasal dari partai ini yang sekarang mengusung capres-cawapres untuk 2024 ini. Sudah terlebih dahulu di proses hukum dan sekarang prosesnya sudah sampai di tahap persidangan. Jadi ada yang mendukung agar KPK segera mengusut secara tuntas dugaan-dugaan tindak pidana korupsi yang sedang terjadi, khususnya yang saat ini sedang ditangani, yaitu di Kementerian Pertanian. Kita selaku masyarakat tentu berharap agar penindakan suatu perkara, pengusutan suatu kasus, apalagi kasus korupsi, tentu kita sebagai masyarakat mendukung pemerintah, dalam hal ini lembaga penegakan hukum, untuk menindas tindak pidana korupsi setegas-tegasnya tanpa tanpa ada intrik-intrik politik, tanpa harus ada unsur-unsur politis. Karena ya kalau misalkan penegakan hukum ini dibarengi atau ada intrik politiknya, ada unsur politisnya, maka penegakan hukum di Indonesia ini cenderung penegakan hukum yang tentunya ini akan sangat merugikan citra penegakan hukum di Indonesia. Kemudian terkait dengan adanya dugaan tindak pemerasan yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, ini juga sedang hangat dibicarakan yang menjadi bahan pemberitaan di media-media pemberitaan. Saya membaca informasi dari media Republika online ya, yang diterbitkan hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023. Di sini judulnya Pengakuan Mentan dan Polda Metro soal dugaan pemerasan pimpinan KPK serta bantahan Firly. Nah, ini judulnya ya, judul berita hari ini yang saya bahas. Di mana ada pengaduan, mungkin ada pengakuan. Pokoknya intinya ada dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan diduga dilakukan oleh pimpinan KPK. Namun ternyata di sini pimpinan KPK Firly membantah telah menerima uang 1 miliar dolar Singapura dari Mentan SYL. Sebetulnya Mentan SYL ini pun sudah dimintai keterangan di Polda Metro Jaya terkait dengan adanya dugaan tindak pemerasan terhadap mungkin Mentan atau di Kementerian Pertanian lah, seperti itu. Nah, terkait dengan kasus-kasus dan pemberitaan tersebut tentunya kita
tidak serta-merta bisa menghakimi bahwasanya Mentan ini koruptor. Kemudian juga KPK melakukan tindak pemerasan. Ya, kita tidak bisa menghakimi itu. Kita tunggu saja proses penegakan hukum. Karena di dalam proses penegakan hukum ada asas yang perlu kita hargai, perlu kita junjung tinggi. Yaitu diantaranya adalah asas praduga tak bersalah. Sebelum pengadilan memutuskan, memvonis seseorang bersalah, maka sebaiknya kita memiliki rasa asas praduga tak bersalah. Namun tentunya, pastinya kita juga mendukung agar pemerintah, lembaga penegak hukum menegakkan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini benar-benar adil, benar-benar jujur, dan juga transparan, akuntabel, serta tidak ada intervensi politik, tidak ada intervensi kekuasaan terhadap penanganan perkara, terhadap pengusutan perkara korupsi yang sedang terjadi saat ini. Apalagi sebentar lagi kita akan menuju Pilpres 2024. Kita tentu berharap kepada para penegak hukum yang sedang mengusut kasus-kasus korupsi yang melibatkan elit-elit politik, yang melibatkan pejabat-pejabat yang berasal dari partai politik tertentu, maka tegakkanlah proses hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, secara transparan, akuntabel, dan juga tentunya terbebas dari intervensi politik dan intervensi kekuasaan. Itu harapan kita selaku masyarakat ya. Dan tentunya kalau misalkan memang benar terjadi korupsi di Kementerian Pertanian, ini merupakan salah satu, ya bukan salah satu sebetulnya, ya, kasus-kasus korupsi yang kembali terjadi dan seakan-akan tidak pernah hilang, seakan-akan tidak pernah habis kasus korupsi ini. Kita tunggu saja bagaimana proses hukum yang sedang berlanjut dan kita tunggu bagaimana pengadilan nanti akan mempertimbangkan dan akan memutus perkara-perkara yang bisa saja nanti berlanjut ke tahap persidangan. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Terima kasih yang udah subscribe. Semoga rezekinya bertambah banyak, melimpah dan berkah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASP lapor, kami hukum, jauhi hukuman.